Anak main korek api, gudang besi terbakar. Layanan kesehatan siaga hadapi kepulangan haji gelombang 2 di Madinah. Jembatan Aramco Tekarang resmi dimanfaatkan. Patung lilin Pele diresmikan di Rio de Janeiro. Pimpinan DPR angkat bicara soal kunker presiden ke luar negeri. Halo, selamat pagi pemirsa. Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang perempuan berinisial MA usia 40 tahun ditemukan tewas di salah satu kamar hotel dengan mulut dan hidung mengeluarkan darah. Korban diketahui tewas karena dicekoki obat keras oleh sang kekasih. Cinta segitiga di kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung maut. Perempuan berinisial MA usia 40 tahun ditemukan tewas di salah satu kamar hotel di Jalan Sungai Sadang Baru, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi setelah menerima laporan dari pegawai hotel langsung melakukan olah TKP. Karena menemukan sejumlah kejanggalan, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Sementara itu, unit Resmo Polda Sulawesi Selatan yang juga melakukan penyelidikan lanjutan berhasil mengamankan pelaku berinisial EB usia 40 tahun. Pelaku ditangkap di Jalan Kejayaan, kawasan Bumi Tamanan Rea, Permai atau BTP, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dari hasil pendalaman, polisi menemukan bukti tambahan bahwa pelaku tega menghabisi nyawa korban karena cemburu. Hubungan asmara keduanya diduga retak karena hadirnya orang ketiga. Sebelumnya, pelaku yang gelap mata nekat merencanakan pembunuhan ini agar korban seolah-olah terlihat bunuh diri. Faktanya, pelaku sengaja menggerus 4 butir obat pereda nyeri dosis tinggi lalu dicampur ke dalam minuman ringan. Pelaku kemudian mencekoki korban yang baru saja dibangunkan dari tidurnya di kamar hotel. Aksi keji inilah yang menjadi jawaban atas misteri tewasnya korban dalam kondisi kaku di atas ranjang. Kami mendapat informasi pada hari Rabu sekitar jam 8 malam terkait dengan adanya penemuan mayat di salah satu hotel di daerah Sungai Sadang Baru. Kemudian dari informasi tersebut, awalnya banyak yang mengira itu bunuh diri. Pada saat dilakukan olah TKP bersama dengan Dokpol, dengan Jatanras dan Polsek, kami menemukan beberapa kejanggalan. Dari situ ada beberapa kesaksian yang kami dapatkan dari pegawai hotel dan juga ada beberapa barang yang kami curigai. Dari situ, Kemudian dari situ kami melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari saksi, keterangan dari pegawai dengan alat bukti yang ada. Kami melakukan penyelidikan. Akhirnya didapatlah si pelaku di daerah BTP. ini pelaku dan korban ada hubungan atau check-in sama atau seperti apa? Jadi pelaku dengan korban ini ada hubungan asmara. Sudah sekitar 1 tahunan lah. Motifnya seperti apa? Pelaku ini merasa cemburu karena korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Dia ini korban diracun seperti apa? Jadi untuk modusnya, korban ini dalam posisi tidur dibangunkan, kemudian sebelumnya pelaku sudah mempersiapkan obat penghilang rasa nyeri sebanyak 4 butir, kemudian digerus dan dimasukkan ke dalam botol aqua. Pada saat sudah disiapkan, korban dibangunkan, kemudian dicekoki oleh minuman yang sudah dipersiapkan tersebut. Oh, berarti itu penyebabnya sehingga korban itu Ya, meninggal. korban mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Kini pelaku yang telah diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana langsung diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, gudang besi tua hingga mes karyawan di Ambon, Maluku ludes terbakar. Tentunya kebakaran disebabkan oleh anak pemilik gudang bermain korek api saat karyawan sedang beristirahat. Api bahkan hampir menghanguskan satu masjid. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah gudang penyimpanan besi tua di kawasan THR 2, Jalan Arbes Ahuru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu sore. Kebakaran terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap bangunan gudang yang berisi tumpukan besi tua serta berbagai material mudah terbakar. Saat kejadian, sebagian besar pekerja sedang beristirahat dan melaksanakan sholat asar di masjid yang berada tak jauh dari lokasi. Api pertama kali terlihat muncul dari bagian tengah gudang. Dalam waktu singkat, kobaran api membesar dan memicu kepanikan para pekerja serta warga di sekitar lokasi kejadian. Selama kebakaran berlangsung, terdengar beberapa kali ledakan dari dalam gudang. Ledakan diduga berasal dari tabung gas dan material lain yang tersimpan di dalam bangunan. Api bahkan nyaris menyambar bangunan Masjid Al-Hadid dan juga berdekatan dengan gudang tersebut, namun berhasil dijinakan tim damkar Kota Ambon. 5 unit mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personel diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Besarnya kobaran api dan padatnya material di dalam gudang membuat proses pemadaman berlangsung hingga malam hari. Akibat kebakaran tersebut, seluruh bangunan gudang mengalami kerusakan berat. Sejumlah barang berharga dan uang tunai 70 juta rupiah yang berada di dalam gudang turut hangus terbakar. Setengah 4 kan, Pak. Setengah 4 ya? Api dari mana tadi yang terbakar? Kelihatan api dari mana muncul pertama? Dari muka, dari tengah. Di bagian gudang kan? Iya, di bagian Yang terbakar ini gudang. apa Bang? Yang terbakar? Yang terbakar ini apa? Gudang besi tua. Besi tua ya? Kasih kan ada tabung-tabungnya tuh. Ada tabung ya? Berarti tadi ada ledakan-ledakan itu? Iya, ada ledakan beberapa kali tadi. Banyak ledakan. Karena dari tabung gas tuh. Sampai sekarang balong ini belum padam ya? Belum. Belum ya? Sini sekitaran rumah, ada rumah-rumah juga sekitaran sini? Saya yang di sini, ini semua wilayah Gudang ya? besi tua ya. Punya. Sama tempat-tempat kayak Tidur, tempat tinggal. Karyawan di belakang. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran sendiri dipicu anak pemilik gudang bermain korek api di lokasi saat para pekerja sedang beristirahat untuk sholat asar. Tim Liputan Sipo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan ini berhasil menemukan korban terakhir dalam insiden 6 remaja yang terseret ombak di pantai Menganti, Kisi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 4 korban berhasil selamat, namun 2 korban lainnya ditemukan meninggal dunia. Insiden terjadi pada Kamis sore 4 Juni saat 6 remaja berada di kawasan pantai Menganti, Kisik, Kabupaten Cilacap. Akibat terjang ombak besar, 6 remaja tersebut terseret ke tengah laut. 4 korban berhasil diselamatkan, masing-masing bernama Abrar berusia 14 tahun, Dania Aditya Pratama 14 tahun, Dimas Trianto 13 tahun, dan Elef Fahrian Araf 15 tahun. Sementara 2 korban lainnya dinyatakan hilang dan menjadi fokus pencarian tim SAR gabungan. Pada hari kedua operasi SAR, korban atas nama Wisnu 14 tahun berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Memasuki hari ketiga pencarian pada Sabtu pagi, korban terakhir atas nama Adiansyah Putra Setiawan, 16 tahun, berhasil ditemukan oleh penjaga pantai Lengkong. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sekitar 1,6 km ke arah barat dari lokasi kejadian. Setelah menerima informasi penemuan tersebut, tim SAR gabungan segera melakukan evakuasi dan membawa korban ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya Adiansyah, seluruh korban dalam kejadian ini telah berhasil ditemukan, dengan rincian 4 orang selamat dan 2 orang meninggal dunia. Koordinator tim SAR gabungan Fajar Wajdi menyatakan operasi SAR diusulkan ditutup dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan, nelayan, relawan, dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian dan evakuasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah longboat yang juga mengangkut 20 penumpang dilaporkan mengalami mati mesin saat berlayar dari Pulau Hatta menuju Banda Besar di Kabupaten Maluku Tengah. Bahkan tim SAR gabungan ini segera dikerahkan untuk memberikan bantuan.
Insiden terjadi pada Sabtu pagi 6 Juni 2026 di perairan antara Pulau Hatta dan Desa Dender. Setelah menerima laporan darurat, kantor SAR Ambon melalui pos SAR Banda langsung mengerahkan tim penyelamat menggunakan Rigid Inflatable Boat atau RIB menuju lokasi kejadian. Menurut koordinator pos SAR Banda, informasi awal menyebutkan satu unit longboat dengan 20 penumpang mengalami kerusakan mesin di tengah pelayaran. Namun saat tim SAR masih dalam perjalanan menuju lokasi, salah satu penumpang menginformasikan bahwa satu unit mesin tempel berhasil diperbaiki. Setelah mesin kembali berfungsi, longboat dapat melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Rakyat Banda Besar. Seluruh penumpang dilaporkan tiba dengan selamat dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota Ambon menggunakan kapal KM Labobar. Informasi keselamatan seluruh penumpang juga telah dikonfirmasi oleh pelapor dan petugas di lapangan. Operasi SAR melibatkan Pos SAR Banda, TNI Angkatan Laut, dan Pol Air Banda dengan dukungan sarana RIB dan kendaraan rescue. Cuaca saat kejadian dilaporkan cerah berawan dengan kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang sekitar 2,5 meter. Setelah dipastikan seluruh penumpang selamat dan tidak memerlukan bantuan lebih lanjut, operasi SAR resmi ditutup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ratusan pengemudi ojek online ini menyerbu layanan cek kesehatan dan juga pengobatan gratis yang digelar oleh Polda Lampung dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Ratusan pengemudi ojek online dari berbagai komunitas di Provinsi Lampung memadati lokasi bakti kesehatan yang digelar di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Mereka memanfaatkan berbagai layanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, THT, hingga konsultasi medis dengan dokter spesialis. Sebagai pekerja yang setiap hari beraktivitas di jalanan, para ojol mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut, karena dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka tanpa harus mengeluarkan biaya. Selain ojol, kegiatan bakti kesehatan ini juga diikuti warga umum dan lansia yang datang untuk mendapatkan layanan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan. Itu dari tinggi, berat badan, tekanan darah, sama kesehatan. Terus juga ada saran dari itu buat gigi kan tadi berlubang sama sarang gigi, katanya dianjurkan untuk dicabut. Cuma kita udah ada jadwal di dokter rumah sakit. Info ini dari grup dengan ojol kita. Alhamdulillah kalau dengan adanya kayak gini sih kita terbantu ya. Jadi buat komunitas yang lain itu kalau misalnya ada ikut-ikut yang kayak gini nih kan biasanya yang kayak nggak tahu jadi tahu itu. Apalagi kita di lapangan terus ya, di jalan. Iya, di jalan. Dalam kegiatan ini terdapat lebih dari 7.600 warga menjadi penerima manfaat, mulai dari donor darah, cek kesehatan dan pengobatan gratis, pelayanan stunting hingga operasi katarak dan juga penanganan petrigium atau lemak mata. Kapolda Lampung menegaskan kegiatan ini ditunjukkan untuk menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan, termasuk komunitas ojol, lansia, anak stunting, dan warga yang memerlukan penanganan kesehatan khusus. Ada kurang lebih 7.600 penerima manfaat dengan rincian yang pertama untuk kegiatan donor darah kurang lebih 3.000, kemudian cek kesehatan gratis 3.850, kemudian untuk katarak itu kurang lebih 250, dan peterigium itu kurang lebih 65. Kemudian untuk pengobatan spesifik 300, untuk stunting 25 anak, dan lansia atau geriatri 25 peserta. Atensi pimpinan penekanannya kegiatan seluruh rangkaian kegiatan HUT Bayangkara harus menyentuh langsung kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Siapa itu? Ya masyarakat yang kesehatannya terganggu, ya, kemudian stunting maupun masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Polda Lampung memastikan masyarakat yang belum sempat mengikuti operasi katarak dan penanganan petrigium masih dapat mendaftar melalui Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk mendapatkan pelayanan lanjutan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Irak resmi memasuki tahap operasional proyek energi surya Basrasan di wilayah selatan negara tersebut. Proyek yang juga diklaim sebagai salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di kawasan Timur Tengah ini diharapkan mampu memperkuat pasokan listrik nasional sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih. Hamparan jutaan panel surya terlihat membentang di tengah gurun Basra menandai dimulainya operasi proyek energi surya Basrasan. Proyek yang dikerjakan Kementerian Kelistrikan Irak bersama perusahaan energi Total Energies ini memiliki kapasitas pembangkit hingga 1000 MW. Menurut manajer proyek dari Kementerian Kelistrikan Irak, Haidar Isa, fasilitas ini terbagi menjadi 4 unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 250 MW. Unit pertamanya dengan produksi antara 200 hingga 250 MW telah terhubung ke jaringan listrik nasional sejak 1 Maret 2026. Sementara 3 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian dan akan dioperasikan secara bertahap. Proyek ini menggunakan sekitar 2 juta panel surya yang terpasang di atas lahan seluas 8.000 dunam atau sekitar 22 juta meter persegi. Pemerintah Irak menyebut energi bersih menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mendiversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain menambah pasokan listrik, proyek ini juga diharapkan mampu menekan tingkat polusi dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Provinsi Basra yang selama ini menghadapi berbagai masalah pencemaran. Pemerintah Irak meluncurkan proyek Basrasan pada Juni 2025 sebagai bagian dari strategi nasional pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ledakan hebat juga mengguncang kawasan gudang penyimpanan gas LPG di kota Tepeca, negara bagian Pubela, Meksiko. Dan 4 truk tangki gas dilaporkan meledak, memicu kebakaran besar, bahkan memaksa sekitar 2.000 warga dievakuasi dari wilayah sekitar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku menaklukkan api yang melalap gudang penyimpanan truk tangki gas LPG di Tepeaca, Puebla, Meksiko. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara saat petugas berupaya mengendalikan api yang muncul setelah 4 truk tangki gas meledak secara beruntun. Koordinator Umum Perlindungan Sipil Puebla, Bernabe Lopez Santos, menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan kendaraan pengangkut gas LPG. Akibat insiden ini, pihak berwenang mengevakuasi sekitar 2.000 warga dari area sekitar, termasuk pasien dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Tepeaca, serta siswa dan staf di sejumlah sekolah yang berada di dekat lokasi kejadian. Sedikitnya 3 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selain itu, 4 kendaraan turut terdampak ledakan, sementara petugas menutup area kejadian untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan tidak ada kerusakan struktural pada bangunan di sekitarnya. Operasi penanganan melibatkan berbagai instansi termasuk militer, Garda Nasional, pemadam kebakaran, dan kejaksaan setempat. Otoritas Puebla menyatakan situasi kini berhasil dikendalikan dan penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan juga melanda kawasan El Valle di Murcia, Spanyol. Ratusan petugas diterjunkan untuk menjinakkan api yang telah menghanguskan lebih dari 100 hektar lahan dan memaksa warga untuk mengungsi. Rekaman video memperlihatkan petugas Civil Guard membantu operasi pemadaman kebakaran hutan di kawasan Carrascoy, El Valle, Spanyol. Kepulan asap tebal terlihat membumbung dari perbukitan yang terbakar. Otoritas setempat menyatakan kebakaran telah menghanguskan sekitar 110 hektar hutan pinus dan semak belukar. Untuk menangani kebakaran ini, sekitar 250 personel darat dan 12 unit pemadam udara diterjunkan ke lokasi. Sebagai langkah antisipasi, otoritas setempat mengevakuasi sekitar 50 keluarga atau lebih dari 100 warga dari wilayah yang terancam. Kebakaran terjadi saat wilayah Murcia dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai lebih dari 39 derajat Celcius. Angin kencang yang bertiup di kawasan tersebut juga memperumit upaya awal pemadaman. Pihak berwenang menegaskan prioritas utama saat ini adalah melindungi permukiman warga dan mencegah api merambat ke kawasan hunian. Untuk memperkuat operasi, unit darurat militer Spanyol mengerahkan 170 personel dan 50 kendaraan tambahan ke lokasi kebakaran.
Hingga kini, penyebab kebakaran dan total kerusakan yang ditimbulkan masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, badai tropis Jangmi menerjang pesisir Pasifik Jepang dan memicu gelombang tinggi di sejumlah wilayah. Otoritas cuaca Jepang mengeluarkan peringatan dini atas potensi hujan lebat, banjir hingga tanah longsor, seiring dengan pergerakan badai ke arah timur laut. Rekaman dari kota Nichinan di prefektur Miyazaki memperlihatkan gelombang besar menghantam garis pantai saat angin kencang mulai menguat. Badai tropis Jangmi bergerak menyusuri garis pantai Pasifik Jepang menuju wilayah Kanto termasuk Tokyo dan daerah sekitarnya. Badan Meteorologi Jepang mengimbau warga yang tinggal di sepanjang pesisir Pasifik untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gelombang tinggi, hujan deras, meluapnya sungai, banjir dan risiko tanah longsor. Sebelumnya Jangmi sempat mendarat di prefektur Wakayama dengan kekuatan setara taifun sebelum melemah menjadi badai tropis. Sistem cuaca ini membawa angin berkecepatan hingga 90 km per jam. Setelah itu badai bergerak ke arah utara dan terpantau berada di sekitar 150 km di selatan Tokyo. Dampak badai turut mengganggu aktivitas transportasi dan pasokan listrik di sejumlah wilayah Jepang. Ratusan penerbangan dilaporkan dibatalkan sementara sejumlah layanan kereta api mengalami penundaan dan juga penghentian sementara. Puluhan ribu rumah tangga juga dilaporkan sempat mengalami pemadaman listrik. Warga di daerah terdampak diminta untuk mematuhi peringatan resmi dan menjauhi garis pantai selama kondisi laut masih berbahaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota Rumania, Bukares, memicu banjir di sejumlah wilayah kota dan genangan air merendam jalanan dan mengganggu aktivitas masyarakat serta arus lalu lintas. Curah hujan tinggi yang melanda Bukares pada Kamis waktu setempat menyebabkan banjir di berbagai titik kota. Rekaman video menunjukkan air meluap dari saluran utilitas dan menggenangi jalan-jalan utama setelah hujan deras mengguyur kawasan ibu kota Rumania. Sejumlah ruas jalan dan persimpangan terendam air hingga menghambat pergerakan kendaraan dan menyebabkan kemacetan di beberapa wilayah. Otoritas setempat menyatakan gangguan lalu lintas terjadi di sejumlah distrik dan petugas darurat telah diterjunkan untuk menangani dampak banjir serta memantau kondisi di lapangan. Hingga berita ini diturunkan tidak ada laporan mengenai korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Sementara itu, Institut Hidrologi dan Pengelolaan Air Nasional Rumania menyebut curah hujan ekstrim berdurasi singkat di kawasan perkotaan kini terjadi lebih sering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini memberikan tekanan besar terhadap sistem drainase perkotaan yang pada awalnya dirancang untuk menampung volume curah hujan yang lebih rendah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Albania kembali turun ke jalan di ibu kota Tirana Kamis waktu setempat dan aksi yang memasuki hari kelima ini menolak rencana pembangunan resor mewah di kawasan Zevernik yang disebut terkait dengan Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ribuan pengunjuk rasa berjalan menuju kantor Perdana Menteri Albania di Tirana sambil menyerukan penolakan terhadap proyek resor mewah di kawasan pesisir Zvernek. Dalam aksi tersebut, massa mengusung berbagai spanduk dan meneriakkan slogan yang menuntut pemerintah membatalkan proyek serta mundur dari jabatan. Para pengunjuk rasa menilai pembangunan resor akan merusak kawasan lingkungan yang selama ini dilindungi. Mereka juga menuntut pencabutan sejumlah kebijakan terkait investasi strategis, kawasan konservasi, dan peraturan cagar budaya. Proyek yang diprotes tersebut dikaitkan dengan Jared Kushner, investor properti sekaligus menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada tahun 2024, perusahaan Affinity Partners milik Kushner mengumumkan rencana pembangunan resor dan kawasan wisata skala besar di Pulau Sazan dan pesisir Zvernek di Albania Selatan. Menurut laporan media, kawasan yang akan dikembangkan merupakan habitat berbagai satwa dilindungi, termasuk flamingo, anjing laut Mediterania, penyu laut, dan ratusan spesies burung migran. Kelompok protes menuduh pemerintah menjual aset nasional dan mengabaikan dampak lingkungan demi kepentingan investasi. Namun Perdana Menteri Edi Rama membela proyek tersebut. Melalui media sosial, Rama menyatakan proyek itu merupakan bagian dari visi pembangunan nasional yang akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong Albania menjadi destinasi pariwisata internasional. Hingga kini,
Perdebatan mengenai proyek resor mewah tersebut masih berlangsung dengan gelombang protes terus berlanjut di sejumlah wilayah Albania. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, layanan kesehatan siaga hadapi kepulangan haji gelombang 2 di Madinah. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, menjelang kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Madinah, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak meminta seluruh layanan kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kondisi jemaah mengalami kelelahan setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji. Sejumlah persiapan terus dilakukan Tim Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah guna menyambut kepulangan ribuan jamaah haji gelombang kedua yang akan berangkat melalui Bandara Internasional Madinah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan kesiapan layanan kesehatan menghadapi kedatangan jamaah gelombang kedua yang akan tiba dari Mekah. Wamenhaj menegaskan petugas kesehatan tidak boleh hanya menunggu jamaah datang berobat. Petugas diminta aktif memantau kondisi jemaah melalui tim visitasi dan koordinasi dengan petugas kesehatan di setiap sektor pemondokan. Dhanil juga mengimbau para jemaah haji untuk istirahat sementara di rumah agar benar-benar sehat sebelum kembali beraktivitas. Saya kemudian berdiam di rumah, kalau ada sakit, misalnya flu atau sakit-sakit apa yang dibawa dari luar negeri, dalam hal ini dari Arab Saudi, itu bisa disembuhkan dengan cukup istirahat, kemudian tidak menularkan kepada yang lain. Jadi saran saya, ini kan banyak yang flu, pilek, kemudian demam misalnya, itu kemudian memilih tetap beraktivitas istirahat di rumah supaya kemudian tidak menularkan kepada warga sekitar. Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat meninjau langsung fasilitas dan kesiapan layanan di Kantor Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Peninjauan ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah menyambut kedatangan puluhan ribu jamaah haji Indonesia gelombang kedua yang akan bergerak dari Mekah menuju Madinah setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Oleh karenanya, potensi kelelahan, dehidrasi maupun gangguan kesehatan lain perlu diantisipasi dengan layanan yang cepat dan responsif. Nanti minggu depan akan datang dari Mekah, mereka sudah armusna dan ada waktu istirahat di Mekah beberapa hari, sekitar seminggu 10 hari, sehingga insya Allah kondisi akan lebih fresh. Yang memang yang hari-hari ini yang paling riskan di Mekah karena banyak jamaah pasca armusna itu banyak yang drop. Kita lihat angka-angka yang sakit maupun yang meninggal juga agak meningkat dalam waktu pasca armusna ini. Saat ini KKHI Madinah didukung oleh 38 tenaga kesehatan termasuk 9 dokter. Untuk mendekatkan pelayanan kepada jamaah, setiap sektor pemondokan juga dilengkapi klinik satelit yang diawaki 2 dokter dan 2 perawat. Dari sisi kesiapan darurat, KKHI Madinah menyiagakan 2 unit ambulans di fasilitas utama dan 5 unit ambulans di sektor-sektor pelayanan. Total 7 ambulans disiapkan untuk memberikan layanan rujukan dan evakuasi jamaah secara cepat jika diperlukan. Pemerintah berharap dengan kesiapan fasilitas tenaga medis dan sistem layanan yang telah disempurnakan, seluruh jemaah haji Indonesia di Madinah dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, dan maksimal hingga menjelang kepulangan ke tanah air. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, sambil menunggu jadwal kepulangan ke tanah air, tidak jarang dari jemaah haji yang juga berburu oleh-oleh untuk keluarga di tanah air. Salah satu yang juga sudah menjadi rutinitas setiap musim haji adalah memborong perhiasan atau emas imitasi.
Jelang kepulangan ke tanah air, jemaah haji Indonesia memadati pasar kaget dan pertokoan yang berada di sekitar hotel untuk berburu oleh-oleh bagi keluarga dan kerabat di tanah air. Salah satu barang yang paling banyak diburu adalah perhiasan atau emas imitasi yang memiliki desain khas Timur Tengah. Selain harga yang terjangkau, perhiasan ini sangat diminati karena bentuknya yang menarik sebagai kenang-kenangan. Tak perlu ribet dan repot harus menukar uang rial karena proses transaksi jual beli di sini bisa menggunakan uang rupiah. Para pedagang Arab Saudi pun terdengar fasih menyebutkan nominal harga dalam bahasa Indonesia untuk menarik perhatian pembeli. Kemudahan ini sangat membantu jemaah yang mungkin sudah kehabisan mata uang lokal di penghujung masa tinggal mereka di Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV Media Center Haji 2026. Pemirsa, pulang dari Tanah Suci, para jemaah haji biasanya tampil sederhana dengan pakaian yang nyaman untuk perjalanan panjang. Namun pemandangan berbeda terlihat dari sebagian jemaah haji asal Makassar dan Sulawesi Selatan. Mereka tampil memukau dengan busana berkilau, taburan manik-manik dan aksesoris emas yang mencolok. Suasana Bandara King Abdul Aziz Jeddah mendadak berubah menjadi ruang ganti kontes busana atau bahkan pusat peragaan busana dengan aneka fashionnya. Tapi ini bukanlah fashion show, ini hanyalah tradisi khas jemaah haji asal Bugis Makassar setelah usai menunaikan ibadah haji. Bak model profesional, langkah mereka penuh percaya diri, busana warna-warni berkilau, taburan manik-manik, hingga aksesoris emas yang juga menghiasi dari ujung kepala hingga tangan, menjadi pemandangan yang sulit diabaikan. Bagi masyarakat Bugis Makassar, busana gemerlap tersebut menyimpan makna yang jauh lebih dalam dari sekadar penampilan. Ini menjadi simbol kebahagiaan, kebanggaan, dan rasa syukur setelah menyelesaikan perjalanan spiritual yang juga menjadi impian banyak umat muslim. Wujud rasa syukur karena alhamdulillah sudah selesai rangkaian ibadah hajinya. Jadi alhamdulillah kita alhamdulillah sudah merasa lega, sudah bisa bertemu dengan keluarga. Semoga dilancarkan perjalanannya. Amin. Ini ciri khasnya ciri khas baju Bugis Makassar. Jadi kalau misalkan kita pulang dari Mekah itu ya seharusnya pakai baju begini. Iya. Kebesarannya orang Bugis Makassar ceritanya. Iya, seperti itu. Konon karena sudah tradisi di setiap musim haji, busana mereka sudah dipersiapkan jauh sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sebagian jemaah membawa khusus busana yang akan dikenakan saat kembali ke tanah air. Ini dibawa dari Makassar. Terus ada juga yang dibeli di sini, kayak ini saya beli di Samsam. Dari Makassar, sudah dipersiapkan. Sudah 1 bulan sebelumnya. Meski terkesan mewah, bagi mereka busana ini adalah bahasa syukur yang juga ditunjukkan secara terbuka. Sebuah cara untuk merayakan momen berharga ketika dapat menunaikan rukun Islam kelima dan kembali berkumpul dengan keluarga. Tak tanggung-tanggung, mereka rela mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah demi berpenampilan mewah usai pulang haji. Ya lumayan, lebih 10 juta. Masya Allah. Ya lumayan. Lumayan. Berapa, Bu? Ya, jangan ini. Oh iya? Iya. Masya Allah. Kira-kira berapa, Bu? Ya macam-macam, Mak. Kalau ada yang 20 juta, ada 10 juta, ada yang bahkan ada yang Iya? maju dengan Oh, enggak. Kalau Ibu habis berapa, Bu? Ya kurang lebih hampir 20 juta. 20 juta. Iya. Untuk baju dan ini di luar bajunya, di luar bajunya. Di tengah perubahan zaman dan arus modernisasi, tradisi busana gemerlap jemaah haji Makassar tetap bertahan, menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan kekayaan budaya dapat berjalan berdampingan. Sebuah warisan yang terus dirawat bukan hanya sebagai penanda kepulangan dari Tanah Suci, tetapi juga sebagai simbol identitas dan rasa syukur masyarakat Bugis Makassar dari generasi ke generasi. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026.
Pemirsa, insiden kebakaran terjadi di Kompleks Al-Hidayah Tower, kawasan Aziziyah, Makkah, Arab Saudi pada Jumat petang waktu setempat. Meski sempat dilakukan evakuasi kepada jemaah, namun petugas penyelenggara ibadah haji memastikan seluruh jemaah Indonesia dalam kondisi aman dan tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Ya, nggak apa-apa. Kebakaran terjadi sekitar pukul 6 sore waktu Arab Saudi di sebuah ruangan yang digunakan sebagai kamar karyawan hotel di area Al-Hidayah Tower. Asap pertama kali terlihat oleh jamaah haji Indonesia yang berada di sekitar Tower 7. Setelah dilakukan penelusuran, sumber kebakaran diduga berasal dari baterai skuter listrik yang sedang diisi daya atau di-charge di dalam kamar karyawan. Baterai tersebut diduga mengalami panas berlebih hingga meledak dan memicu api yang kemudian membakar sejumlah barang di dalam ruangan. Di depannya Tower 7 itu ada ruangan karyawan, ya, semacam kamar karyawan. Dan ternyata setelah ditelusuri berdasarkan informasi dari teman-teman sektor 10 juga, itu kejadiannya dari si karyawan tersebut, karyawan hotel ya, itu mengecas baterai skuter. Ya, mungkin karena kejadian itulah overheat atau apalah gitu ya, kemudian si baterai tersebut meledak sehingga sampai keluar api dan membakar di barang-barang yang ada di kamar tersebut. Nah, berdasarkan kondisi itu maka para petugas sektor terutama memberikan arahan-arahan juga atas kerjasama ya dengan pihak hotelnya, manajemen hotelnya, kemudian mengkontak di Pak Madani atau pemadam kebakaran dan langsung ya, di sini kan kebakaran langsung cepat memberikan aksinya dan alhamdulillah bisa dipadamkan. 3 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk menangani insiden tersebut. Sesuai prosedur kedaruratan, petugas haji sektor 10 bersama manajemen hotel mengevakuasi jamaah yang berada di tower 6, 7, dan 8 melalui tangga darurat. Langkah ini dilakukan karena asap sempat menyebar ke beberapa tower dan sistem lift dihentikan sementara sesuai standar keselamatan. Sekitar pukul 8 malam waktu setempat, petugas pemadam memastikan seluruh titik api telah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman. Jamaah yang sempat dievakuasi kemudian kembali ke kamar masing-masing. Kepala PPIH Dakar Mekah Ihsan Faisal memastikan seluruh jamaah haji yang menginap di hotel tersebut semuanya dalam kondisi aman. Perlu kami pastikan seluruh jamaah kita ya tidak ada satupun yang istilahnya luka ataupun yang lainnya. Jadi insya Allah semua jemaah kita yang ada di sektor 10 Al-Hidayah itu aman. Kepala Daerah Kerja Mekah mengimbau jamaah untuk lebih waspada dalam penggunaan perangkat elektronik guna mencegah potensi kebakaran. Apalagi kondisi cuaca panas di Mekah dapat meningkatkan resiko terjadinya insiden serupa. Kita harapkan atau kita himbau pada jamaah untuk berhati-hati ya dalam menggunakan alat-alat masak tersebut. Jadi kalaupun ada yang menggunakan alat masak ataupun apapun yang misalkan ngecas dan sebagainya, kalau sudah tidak digunakan itu lebih baik dicabut ya. Jadi water heater itu atau alat pemanas air, pemanas nasi ataupun charger dan sebagainya, kalau sudah tidak digunakan lebih baik dicabut saja ya. Misalkan ada lagi misalkan kipas angin dan sebagainya, karena di sini kan tidak hanya dari sumber arusnya, juga karena kondisi cuacanya juga ya bisa pengaruh. Saat ini sudah banyak dari jamaah haji Indonesia di Mekah yang sudah pulang ke tanah air usai menjalankan ibadah haji. Sementara sisanya akan didorong ke Madinah memasuki gelombang 2 pemulangan melalui Bandara Internasional Madinah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, ribuan warga Iran memadati jalanan ibu kota Teheran untuk merayakan Idul Ghadir, perayaan keagamaan yang juga memiliki makna penting bagi umat Syiah, diwarnai dengan atraksi simbol politik serta pernyataan dukungan terhadap kepemimpinan Iran. Lautan manusia memenuhi Ingleb Square dan juga sejumlah ruas jalan di Teheran pada Kamis 4 Juni 2026 waktu setempat dalam perayaan Idul Ghadir. Perayaan berlangsung meriah di sepanjang rute sekitar 10 km dengan warga mengikuti berbagai kegiatan keagamaan dan atraksi budaya.
Rekaman video memperlihatkan massa berjalan memadati kawasan pusat kota, sebagian di antaranya terlihat menginjak bendera Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, Iran juga menampilkan drone buatan dalam negeri jenis Sedit 136 yang dipamerkan di tengah kerumunan warga. Sejumlah peserta menyatakan kehadiran mereka merupakan bentuk cinta kepada Amir Al-Mukminin, Imam Ali, sekaligus dukungan terhadap para pemimpin Iran. Media lokal melaporkan warga dalam perayaan itu juga menyatakan kembali sumpah setia kepada pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Idul Ghadi diperingati untuk menandai peristiwa saat Nabi Muhammad disebut menunjuk Imam Ali bin Abi Thalib sebagai penerusnya di Ghadir Qum. Bagi umat Syiah, peringatan ini memiliki makna religius dan juga historis yang mendalam serta menjadi simbol kecintaan dan loyalitas terhadap Imam Ali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, duka kembali menyelimuti Gaza setelah serangan udara Israel menghantam sejumlah kawasan permukiman di wilayah tersebut. Sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas, termasuk satu keluarga, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan yang terjadi saat warga tengah terlelap tidur. Bangunan apartemen di Gaza tampak porak-poranda usai diguncang serangan udara pada Kamis 4 Juni 2026 dini hari. Rekaman video memperlihatkan reruntuhan beton dinding yang ambruk serta prosesi pemakaman para korban yang juga meninggal dalam serangan tersebut. Menurut laporan, sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan di berbagai titik di jalur Gaza. Salah satu kerabat korban, Ibrahim Labat, mengakui terbangun saat ledakan besar menghantam apartemen mereka pada dini hari. Ia menyebut dinding rumah runtuh, asap dan debu memenuhi ruangan, serta kebakaran terjadi setelah ledakan. Ibrahim juga mengatakan putrinya, menantu, dan anak-anak mereka tewas dalam serangan tersebut. Kantor berita Palestina Wafa melaporkan serangan menargetkan 4 apartemen di bagian barat dan selatan Gaza. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi operasi serangan semalam, namun membantah menargetkan kawasan sipil dan menyatakan sasaran mereka adalah kompleks militer. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza menyebut jumlah korban tewas sejak gencatan senjata berlaku pada Oktober 2025 telah mencapai 947 orang dengan lebih dari 2.900 luka-luka. Konflik di Gaza sendiri telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023 dan hingga kini terus menimbulkan korban jiwa serta krisis kemanusiaan yang mendalam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengungkapkan bahwa pemerintahannya sempat mempertimbangkan operasi darat untuk mengambil material nuklir Iran. Namun rencana tersebut dibatalkan karena dinilai terlalu beresiko dan berpotensi menimbulkan korban jiwa di pihak Amerika Serikat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Trump menyebut operasi untuk mengambil material nuklir Iran akan memerlukan waktu hingga 2 pekan, serta dukungan peralatan berat yang harus diangkut melalui udara. Menurut Trump, resiko terbesar adalah kemungkinan pasukan Amerika menjadi sasaran serangan rudal Iran selama berada di wilayah tersebut. Karena itu, ia memilih tidak melanjutkan opsi pengerahan pasukan, meskipun yakin Amerika Serikat mampu menguasai lokasi tersebut kapan saja jika diperlukan. Trump juga mengklaim fasilitas nuklir Iran yang menjadi target serangan sebelumnya kini telah terkubur di bawah reruntuhan dan tidak lagi menjadi ancaman langsung. We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed. We also have cameras on it through Space Force. We have very powerful cameras. Every door, there's a door. You know where the doors go? They go to bad places. But every single place on those mountains, there's basically three. Because we also hit it with tomahawks after. After that we hit it with tomahawks. Every inch of that land has cameras on it. We have about 9 of them, and they're on, and we cover it. So if anybody even got near it, we would know what we had to do. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan kembali peran Moskow dalam upaya penyelesaian krisis nuklir Iran. Putin bahkan menyatakan Rusia siap membantu menempatkan uranium Iran di bawah pengawasan internasional sebagai langkah membangun kepercayaan dan juga meredakan ketegangan di kawasan.
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Moskow tidak berniat memaksakan perannya dalam menyelesaikan krisis Iran. Namun menurutnya Rusia memiliki pengalaman dan kapasitas untuk membantu mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. Putin mengingatkan bahwa pada tahun 2015, Rusia pernah memindahkan uranium yang telah diperkaya dari Iran ke wilayahnya. Langkah itu menjadi salah satu dasar terbentuknya kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA. Menurut Putin, salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah menempatkan uranium Iran di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Dengan demikian, proses pengurangan kadar pengayaan uranium dapat dipantau secara terbuka oleh komunitas internasional. Putin menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi praktis karena seluruh stok uranium, jumlah maupun proses pengelolaannya dapat diawasi secara langsung. Sebagai informasi, uranium merupakan bahan baku yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir maupun dikembangkan menjadi bahan pembuat senjata nuklir apabila diperkaya hingga tingkat tertentu. Karena itu, pengawasan terhadap cadangan dan tingkat pengayaan uranium Iran menjadi salah satu isu utama dalam upaya meredakan ketegangan antara Teheran dengan negara-negara barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangkaian serangan udara Israel menghantam wilayah selatan Lebanon termasuk kota Nabatih dan juga daerah sekitarnya. Kepulan asap terlihat membumbung dari sejumlah titik di tengah berlanjutnya ketegangan di perbatasan. Kepulan asap tebal terlihat menyelimuti langit kota Nabatih, Lebanon Selatan setelah serangkaian serangan udara yang dilaporkan dilancarkan Israel. Rekaman video menunjukkan asap membumbung dari berbagai titik, termasuk Nabatih Al-Fauqa dan kawasan perbukitan Ali Al-Tahir. Media lokal melaporkan satu warga sipil tewas akibat serangan drone Israel di kawasan Bir Al-Kandil, Nabatih. Seorang paramedis dari Komite Kesehatan Islam juga dilaporkan tewas saat tim ambulans diserang ketika menangani korban luka di kota Zabdin. Sementara itu, seorang prajurit tentara Lebanon dilaporkan tewas setelah drone Israel menargetkan sepeda motor yang dikendarainya di Nabatih Al-Fauqa. Serangan udara juga dilaporkan menghantam kota Arnaun dan Atshid, sedangkan tembakan artileri menyasar kawasan perbukitan Ali Al-Tahir dan wilayah di sekitar kota Chaukin. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sejak eskalasi konflik pada 2 Maret, sedikitnya 3.516 orang tewas dan 10.674 lainnya terluka. Di tengah memanasnya situasi, militer Israel sebelumnya telah mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga di sejumlah wilayah selatan Lebanon. Israel menuduh Hezbollah melanggar kesepakatan gencatan senjata dan melancarkan serangan ke wilayahnya. Meski Amerika Serikat telah mendorong perpanjangan gencatan senjata antara kedua pihak, kondisi di lapangan masih diwarnai insiden kekerasan yang terus berlanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, operasi militer Israel di Lebanon Selatan ini kembali menuai kritik. Meski gencatan senjata masih terus berlaku, pasukan Israel mengklaim menghancurkan puluhan target Hezbollah dalam serangan yang juga memicu kekhawatiran atas keamanan warga sipil di kawasan tersebut. Meski diklaim menargetkan infrastruktur Hezbollah, operasi militer Israel kembali menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap penduduk sipil di Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon dan berbagai pihak menilai kehadiran militer Israel yang masih berlanjut di berbagai wilayah selatan telah membatasi aktivitas warga dan menghambat kembali normalnya kehidupan masyarakat. Kebijakan yang disebut Israel sebagai Yellow Line juga menjadi sorotan karena membatasi akses warga ke sejumlah kawasan yang masih berada di bawah kontrol militer Israel. Hingga kini, Israel menegaskan operasinya ditujukan untuk menangkal ancaman keamanan dari Hezbollah. Namun di sisi lain, Lebanon menuntut penarikan penuh pasukan Israel dan menilai kegiatan militer yang terus berlangsung beresiko memperburuk kondisi warga sipil di kawasan perbatasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan Amko Tekerang resmi dimanfaatkan. Informasinya usai jeda berikut ini.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, warga desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat kini dapat menikmati akses yang lebih mudah dan aman setelah rampungnya pembangunan jembatan Armco. Jembatan Armco di Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas kini telah rampung dibangun dan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Keberadaan jembatan ini menjadi infrastruktur penting yang mempermudah akses transportasi dan mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan hadirnya jembatan baru yang lebih kokoh dan aman, masyarakat kini dapat beraktivitas dengan lebih nyaman, baik untuk kegiatan pendidikan, pertanian, maupun perekonomian. Warga dan tokoh masyarakat Desa Tekarang menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat yang telah membantu mewujudkan pembangunan jembatan tersebut. Menurut masyarakat, kehadiran jembatan Armco memberikan manfaat besar bagi anak-anak sekolah, petani, tenaga pendidik, dan seluruh warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut. Jembatan ini juga dinilai membantu memperlancar distribusi hasil pertanian, mempermudah akses menuju sekolah, serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Selaku tokoh masyarakat, khususnya Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan yang sebesar-besarnya kepada Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dan TNI yang mana telah membangun jembatan di desa kami, dan alhamdulillah sudah selesai, dan mudah-mudahan jembatan ini bisa bermanfaat kepada masyarakat kami, khususnya anak-anak sekolah, petani, guru yang sering lewat di jembatan ini. Dan sekali lagi atas terbangunnya jembatan ini, kami selaku masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan TNI yang telah mendukung penuh pembangunan jembatan ini. Pembangunan jembatan Armco menjadi bagian dari upaya penguatan infrastruktur desa untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama dengan pemerintah serta Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Sabtu pagi. Pertemuan tersebut ini membahas perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar pertemuan bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut dalam rangka untuk menyikapi perkembangan ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pertemuan itu juga sebagai koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat berjalan selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan khususnya kebijakan fiskal dan moneter. Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan. Dari Jakarta, Fariza dan Farizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat baik dari fiskal maupun moneter. Namun Prasetyo menyebut perlu adanya percepatan sejumlah program strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor real. Pemerintah memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi kuat meski nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri pertemuan bersama pimpinan DPR dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Kendati demikian, pemerintah harus tetap mendorong program-program strategis dalam mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi real. Langkah ini dinilai penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sinergi dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta otoritas ekonomi diperlukan agar menjaga kekuatan ekonomi nasional. Dari angka-angka indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat, tetapi kami juga merasa bahwa pemerintah harus terus mendorong program-program yang itu dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi real untuk bisa dipercepat, terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ke depan semoga kita harus tetap optimis untuk menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi kita tetap kuat, tetap tumbuh, dan berkenaan dengan masalah nilai tukar supaya bisa segera kembali seperti yang kita harapkan. Demikian, terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiado, Simpo TV melaporkan. Dari Menhut, Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam penetapan 1,4 juta hektar hutan adat melalui LSK. Penetapan hutan adat dan pemerintah akan terus membuka ruang dialog guna menemukan titik temu antara regulasi negara dan kearifan lokal. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat menyerahkan SK penetapan hutan adat kepada masyarakat hutan adat seluas 1.175 hektar untuk 4.938 kepala keluarga di hutan adat Kasepuhan Pasir Erih pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Menhut dalam keterangannya di Jakarta pada hari Sabtu mengatakan, SK hutan adat ini merupakan upaya memutus mata rantai konflik kehutanan antara negara dan masyarakat adat. Sebagai Menteri Kehutanan memiliki komitmen yang siap dan oke, Pak, untuk mempercepat proses penetapan masyarakat hukum adat ini. Bahkan dari perbincangan terakhir di kementerian, potensi 1,4 juta ini insya Allah bisa lebih. Makanya kita menggunakan bahasa lebih kurang karena insya Allah potensinya lebih dari 1,4 juta ketika memang ada aturan hukum. Aturan hukum tentu saja penting, legal formal penting. Namun lebih jauh dari legal formal tersebut adalah komunikasi dan kesepakatan yang baik antara Kementerian Kehutanan, pemerintah dengan masyarakat hukum adat. Lebih lanjut, Raja Antoni menegaskan pengakuan dan penetapan hutan adat merupakan langkah penting untuk menghadirkan keadilan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Ia menyebut selama ini konflik terkait kawasan hutan adat kerap muncul akibat perbedaan pandangan dalam mendefinisikan hak, pengelolaan kawasan hingga penegakan hukum di wilayah hutan. Menhut Raja Antoni juga mengatakan pemerintah akan terus membuka ruang dialog guna menemukan titik temu antara regulasi negara dan kearifan lokal yang selama ini dijaga masyarakat adat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar pastikan porsi ayam yang disajikan dalam program MBG tidak dipotong terlalu kecil. Hal ini bahkan disampaikan Prabowo dalam acara Bulletin Indonesian Future Generation True Nutrition yang juga digelar di SICC Bogor, Jawa Barat pada 3 Juni 2026. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Building Indonesia's Future Generation True Nutrition yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 3 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG soal standar sajian, mulai dari ukuran potongan hingga cara pengelolaan makanan. Prabowo mengingatkan mitra SPPG agar pastikan porsi ayam yang disajikan dalam program MBG tidak dipotong terlalu kecil. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap anak mendapat gizi yang benar-benar terpenuhi. Ayam dipotong 14, yang ini 8, yang kanan 8.
Yang 14 aja sebesar ini. Kalau kecil begini ya berapa? Jangan-jangan 18 atau 22. Kalau potong lebih dari 14, dosa. Dosa. Berapa juta anak-anak Indonesia akan kecewa. Presiden juga meminta kepala sekolah aktif melapor apabila sajian ayam yang diterima tidak sesuai standar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sejumlah skema pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pelaksanaan MBG di daerah 3T direncanakan tanpa menggunakan dana APBN. Jujur sekarang yang numpuk ini diaglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T. Dulu kan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Badan Gizi Nasional atau BGN akan fokus melaksanakan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala BGN Nanik SD yang menyebut MBG di wilayah pedalaman dilakukan tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas atau dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi baru. MBG di wilayah 3T direncanakan dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional program. BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak seperti badan usaha milik negara dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan, ada apa gitu. Nah, saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok 6 saja. Sudah, ya 6 saja. Jadi moratorium. Nah, lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu, Mas, beresi dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini diaglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu. Dulu kan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur, ya. Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR kan? Nah, itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN. Sebelumnya, BGN menghentikan sementara atau moratorium pembangunan dapur MBG baru. Hal ini sebagai bentuk efisiensi pasca kasus dugaan korupsi tata kelola MBG terungkap. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menduk Bangga Wihaji meninjau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polunas 02 di Kecamatan Babu Salam, Aceh Tenggara. SPPG Polunas 02 saat ini memproduksi 2.316 porsi makanan bergizi gratis setiap hari untuk peserta didik. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polonas 02 di Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara, guna memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. SPPG Polonas 02 saat ini memproduksi 2.316 porsi makanan bergizi setiap hari untuk peserta didik.
Selain itu, dapur layanan tersebut juga menyiapkan 463 porsi khusus bagi kelompok sasaran MBG yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah 2 tahun. Operasional dapur didukung oleh 47 tenaga kerja yang bertugas selama 6 hari dalam sepekan untuk memastikan seluruh makanan tersalurkan tepat waktu dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Khusus untuk kelompok sasaran MBG 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta, distribusi makanan dilakukan melalui Posyandu Batu Bulan yang menjadi salah satu titik penyaluran program di wilayah Aceh Tenggara. Menteri WHJ mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari amanah Presiden untuk memastikan manfaat program makan bergizi gratis benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan gizi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pelaksana program, hingga masyarakat. Menurutnya, keberlanjutan program akan sangat ditentukan oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan layanan gizi menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara optimal. Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program pemenuhan gizi dan pembangunan keluarga berjalan efektif hingga tingkat daerah. Langkah itu juga diharapkan semakin memperkuat percepatan penurunan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini meninjau lokasi pembangunan sekolah rakyat permanen di Jambi pada Jumat 5 Juni 2026. Gus Ipul menegaskan bahwa percepatan pembangunan dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor dengan pengawalan ketat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat permanen di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 70% dan ditargetkan rampung pada akhir Juni. Hal itu diungkapkan olehnya saat meninjau lokasi pembangunan sekolah rakyat permanen di Jambi. Dia mengatakan sekolah rakyat permanen Jambi dibangun di atas lahan seluas 5,56 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu berbasis asrama. Pembangunan dimulai pada 4 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026 dengan progres saat ini telah mencapai 70,33%. Kompleks ini mencakup pembangunan gedung pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang pembelajaran dan pengembangan karakter siswa. Gus Ipul menegaskan bahwa percepatan pembangunan dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor dengan pengawalan ketat dari Kementerian Pekerjaan Umum guna memastikan kualitas konstruksi tetap terjaga tanpa mengabaikan target waktu. Sejalan dengan progres fisik, proses penerimaan siswa baru juga telah berjalan. Pada tahap awal operasional tahun ini, sekolah rakyat di Kota Jambi akan menerima sekitar 300 siswa, masing-masing 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Dalam 3 tahun ke depan, kapasitas sekolah ditargetkan meningkat hingga mencapai sekitar 1.000 siswa. Di sisi lain, pemerintah juga tengah mempercepat rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga pendukung. Secara nasional, tahun ini dilakukan rekrutmen ribuan guru serta tenaga lainnya seperti wali asuh dan wali asrama, guna memastikan kesiapan operasional sekolah rakyat secara menyeluruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Ombudsman RI Republik Indonesia, Nuzran Zoher melakukan kunjungan kerja strategis ke SRMP 9 Bandung dan juga SRMA 11 Bandung, Jawa Barat pada Jumat 5 Juni 2026. Tinjauan ini juga dilakukan untuk memantau langsung implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai standarisasi sekolah rakyat. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Zoher melakukan kunjungan kerja strategis ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 9 Bandung dan Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 11 Bandung, Jawa Barat pada Jumat 5 Juni 2026. Peninjauan lapangan tersebut diinisiasi dalam rangka monitoring dan evaluasi atau MONEV komprehensif terhadap tindak lanjut hasil kajian sosiologis dan regulasi yang telah diserahkan Ombudsman kepada kementerian terkait pada tahun sebelumnya. Nuzran menegaskan kehadiran Ombudsman di lembaga pendidikan tersebut bertujuan memantau langsung implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai standarisasi sekolah rakyat.
Sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman memandang perlu untuk melakukan pengawasan eksternal yang ketat, mengingat program akselerasi ini memiliki dampak kemanfaatan yang luar biasa besar bagi penataan masa depan generasi bangsa. Berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan, Nuzran mengapresiasi respon proaktif dari Kementerian Sosial yang telah mengeksekusi langkah perbaikan substantif atas 8 butir rekomendasi yang pernah diterbitkan Ombudsman. Pembenahan struktural tersebut mencakup 3 klaster utama tata kelola kedinasan, yakni restrukturisasi sistem sumber daya manusia atau SDM, modernisasi sarana prasarana atau SARPRAS, serta penyelarasan kurikulum instruksional. Meskipun menunjukkan progres positif, Ombudsman tetap menyodorkan beberapa catatan rekomendasi baru yang bersifat preventif. Masukan taktis tersebut difokuskan pada 3 domain utama, yaitu sistem pencegahan maladministrasi sejak fase hulu, akuntabilitas proses, rekrutmen tenaga pendidik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf ini melakukan audiensi bersama dengan Pemkab Tasikmalaya di kantor Kementerian Sosial Jakarta. Audiensi dilakukan guna pastikan kesiapan pembangunan sekolah rakyat permanen Tasikmalaya yang kini masuk dalam tahap ketiga nominatif nasional. Kabupaten Tasikmalaya bersiap melangkah menuju pembangunan sekolah rakyat. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melakukan audiensi bersama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk pastikan kesiapan pembangunan sekolah rakyat permanen Tasikmalaya yang kini masuk dalam tahap ketiga nominatif nasional. Dengan lahan seluas lebih dari 8 hektar yang telah tersertifikasi, proses pematangan lahan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026. Tak hanya itu, untuk akses jalan, jaringan listrik dan penyediaan air bersih terus dipersiapkan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dasar. Sementara itu, pembangunan sekolah rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus dan konstruksi ditargetkan mulai pada Oktober 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mensesnek sampaikan sejumlah poin dalam RUU Polri. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa sejumlah poin yang juga menjadi atensi pemerintah dalam revisi Undang-Undang Kepolisian. Salah satu poin tersebut yakni penguatan peran Polri sebagai pelindung serta mengayomi masyarakat. Misalnya garmen gitu. Ya kalau kita tidak mampu menangkal adanya penyelundupan, itu akan mengganggu. Kemudian narkoba. Lebih ke situ sebenarnya yang secara substansi yang kita kehendaki dari revisi Undang-Undang Kepolisian ini. Pembahasan revisi Undang-Undang Polri kini tengah menjadi pembahasan antara pemerintah bersama Komisi 3 DPR. Pembahasan tersebut dipastikan akan melibatkan sejumlah partisipasi publik. Dalam pembahasan RUU Polri, terdapat sejumlah poin yang akan menjadi atensi pemerintah. Poin itu yakni penguatan peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, serta menitikberatkan pada penanganan kasus-kasus yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional. RUU Polri diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan demi menjaga masa depan bangsa ke depan. Ya, ada beberapa, terutama tentang bagaimana institusi Polri harus menjadi polisi rakyat, polisi pelindung rakyat. Jadi lebih kepada substansinya di situ, bagaimana memperkuat institusi Polri untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelindung masyarakat, sebagai polisinya rakyat, polisi yang dicintai oleh rakyat, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi misalnya selain menjaga ketertiban masyarakat ya, itu berkenaan dengan masalah penyelundupan, kemudian berkenaan dengan masalah narkoba. Ini di luar isu atau masalah nilai tukar
rupiah ini juga bukan sesuatu yang sepele. Masalah penyelundupan itu akan mempengaruhi ekonomi kita. Kalau yang diselundupkan itu adalah barang-barang yang dapat mengganggu sektor ekonomi real masyarakat. Misalnya garmen gitu. Ya kalau kita tidak mampu menangkal adanya penyelundupan, itu akan mengganggu industri garmen kita di dalam negeri, misalnya seperti itu. Kemudian narkoba, kalau kita tidak mampu memberantas narkoba, baik yang masuk diselundupkan ataupun yang diproduksi dengan sekarang makin canggih, modusnya makin modern, ya, itu akan merusak generasi muda kita ke depan. Ini lebih ke situ sebenarnya yang secara substansi yang kita kehendaki dari revisi undang-undang kepolisian ini. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini menyayangkan adanya pejabat negara yang juga terjerat dalam kasus korupsi. Prasetyo mengingatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali memberikan peringatan untuk menjauhi tindak pidana korupsi. Nah, kan berulang kali juga sudah saya sampaikan bahwa berulang kali Pak Presiden terus mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa salah satu tugas kita ini kan adalah melawan yang namanya tindak pidana korupsi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto kerap memberikan peringatan kepada para pejabat negara untuk tidak melakukan praktik korupsi. Hal tersebut menjadi alarm keras bagi pejabat negara dikarenakan Presiden Prabowo menginginkan pemerintahan yang bebas dari kasus korupsi. Prasetyo menekankan upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari dalam pemerintahan itu sendiri. Menurutnya, setiap pejabat yang diberikan amanah, baik jajaran kabinet hingga lembaga negara, harus menjadi teladan yang integritas. Oleh karena itu, ia meminta para pejabat untuk menjauhi segala bentuk praktik yang berpotensi melanggar norma hukum. Nah, kan berulang kali juga sudah saya sampaikan bahwa berulang kali Pak Presiden terus mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa salah satu tugas kita ini kan adalah melawan yang namanya tindak pidana korupsi, yang itu harus dimulai dari kita, dari jajaran pemerintah yang sedang diberi amanah, jajaran kabinet, dari seluruh kementerian dan lembaga, dan sebenarnya juga bagi kita semua, karena beliau kan sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan ini berulang kali itu sudah diingatkan untuk kita semua meninggalkan, mari membenahi diri, meninggalkan praktek-praktek yang mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran norma hukum, terutama tindak pidana korupsi. Udah sering diingatkan. Sebelumnya, beberapa pejabat negara terlibat persoalan kasus dugaan korupsi. Di antaranya ialah jajaran mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Silmi Karim, serta mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Bako Muhammad Kodari menghadiri penutupan dan juga penetapan komponen cadangan atau Komcat Gelombang 1 bagi aparatur sipil negara dari berbagai kementerian dan lembaga. Program latihan dasar militer tersebut diharapkan mampu memperkuat semangat bela negara serta meningkatkan kinerja dan solidaritas ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Penutupan dan penetapan komponen cadangan atau Komcat Gelombang 1 bagi ASN Kementerian dan Lembaga digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat pagi. Kegiatan ini menandai berakhirnya rangkaian latihan dasar militer yang telah diikuti para peserta sebagai bagian dari program pembentukan komponen cadangan nasional. Kepala Bakom Muhammad Kodari menyampaikan, Komcat merupakan implementasi dari semangat bela negara dalam memperkuat sistem pertahanan berlapis yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, kehadiran ASN sebagai komponen cadangan diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan negara, namun juga menumbuhkan nilai-nilai patriotisme, nasionalisme,
disiplin, dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Kodari juga menilai program Komcat dapat membangun jejaring antara ASN dari berbagai kementerian dan lembaga, sehingga menciptakan soliditas dan kinerja birokrasi yang lebih baik di masa mendatang. Sarmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI tapi juga kekuatan cadangan yaitu ASN. Dan tentu sebagai bangsa yang besar dengan dinamika global seperti ini kita harus punya plan A, plan B. Kita harus punya pertahanan yang berlapis. Yang berikutnya karena ini adalah ASN, diharapkan bahwa nanti kinerja ASN akan lebih meningkat. Karena apa? Karena nilai-nilai Pancasila, patriotisme, nasionalisme itu ditanamkan dengan lebih kuat. Sehingga diharapkan bahwa ASN yang mengikuti Komcat ini akan punya kinerja yang lebih baik di birokrasi. Di luar daripada itu tentunya ini akan menciptakan suatu jejaring birokrasi yang insya Allah akan punya soliditas, punya militansi dan punya kinerja yang lebih baik ke depan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menjalin kerjasama dengan ASEAN Foundation melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU program ASEAN AI Ready Program. Kerjasama ini juga diharapkan dapat memperkuat pengembangan talenta digital serta mendorong adopsi teknologi kecerdasan artifisial di kawasan ASEAN. Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan penandatanganan MOU bersama ASEAN Foundation dan BPSDM Komdigi di kantor Komdigi, Jakarta. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kerjasama negara-negara ASEAN dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan artifisial yang terus berkembang. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan kawasan ASEAN memiliki kebutuhan yang sama dalam meningkatkan kapasitas talenta digital dan pengembangan teknologi AI. Menurutnya, kolaborasi antar negara menjadi kunci untuk mempercepat adopsi AI, sekaligus meningkatkan daya saing kawasan di tengah persaingan global. Melalui ASEAN AI Ready Program, diharapkan lahir lebih banyak talenta digital yang siap menghadapi transformasi teknologi serta mampu mendorong inovasi di berbagai sektor. Kementerian Komdigi melakukan kerjasama ya dalam bentuk penandatanganan MOU antara ASEAN Foundation dengan BPSDM Komdigi. MOU ini bertajuk ASEAN AI Ready Program. Nah, ini penting sekali saya kira sebagai sebuah cerminan betapa negara-negara ASEAN membutuhkan satu kerjasama yang kuat dalam rangka untuk memajukan adopsi teknologi AI di kawasan. Nah, kita tahu bahwa hampir setiap negara di ASEAN punya problem yang unik, namun demikian kita juga menemukan problem yang sama. Antara lain kebutuhan untuk meningkatkan riset dan development dalam soal AI dan juga bagaimana memperkuat digital talent di kawasan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang bergulirnya Piala Dunia 2026 berhasil memberikan penghormatan khusus untuk legenda sepak bola dunia Pele. Sebuah patung lilin berukuran asli resmi diperkenalkan di Rio de Janeiro sebagai bentuk mengenang sosok yang juga masih menjadi ikon sepak bola Brasil hingga saat ini. Museum lilin yang berada di dalam kompleks Aquarium Aquario Rio de Janeiro resmi memperkenalkan patung lilin legenda sepak bola Brasil Pele pada Rabu 3 Juni 2026 waktu setempat. Patung berukuran asli itu menampilkan sosok Edson Arantes do Nascimento atau yang juga lebih dikenal dengan nama Pele, mengenakan replika jersey timnas Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1970 di Meksiko. Proses pembuatan patung memakan waktu hingga 2 tahun dan dikerjakan oleh 20 seniman dari berbagai bidang di London, Inggris. Direktur Museum João Paulo menyebut patung ini dibuat berdasarkan foto yang juga telah disetujui langsung oleh Pele semasa hidupnya.
No caso do Pelé, foi escolhido através de uma foto. O Pelé ainda era vivo quando a gente decidiu em relação a essa pose, ele validou, lógico, né? Então a gente acabou encontrando ele em Barcelona, que a dificuldade dele de mobilidade, ele tinha um evento com um patrocinador. A gente encontrou em Barcelona e passamos 4 a 5 horas com ele, tirando todas as medidas corporais, fotos, para posteriormente poder iniciar o processo, né? Penghormatan ini menjadi bagian dari serangkaian tribut untuk Pele yang meninggal dunia pada Desember 2022 dan juga hingga kini masih menjadi satu-satunya pesepak bola yang berhasil menangkan 3 gelar Piala Dunia. Peresmian patung lilin ini juga berlangsung menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timnas Brasil pun bertekad meraih gelar juara dunia ke-6 sekaligus mengakhiri penantian panjang sejak terakhir menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Kolombia Gustavo Petro melepas keberangkatan tim nasional sepak bola Kolombia menuju Piala Dunia 2026. Dalam acara yang juga digelar di Bogota, Petro memberikan pesan penuh semangat dan harapan agar timnas mampu mengharumkan nama negara di panggung dunia. Suasana penuh kebanggaan mewarnai pelepasan tim nasional Kolombia menuju Piala Dunia 2026 di Bogota pada Kamis 4 Juni 2026 waktu setempat. Presiden Gustavo Petro secara langsung memberikan dukungan kepada para pemain dan ofisial yang juga akan bertanding di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Dalam kesempatan itu, Petro menerima jersey dan bola dari pelatih kepala Ernesto Lorenzo, didampingi oleh Presiden Federasi Sepak Bola Kolombia, Ramon Yesurun. Presiden Petro menyebut para pemain sebagai representasi harapan, mimpi dan juga aspirasi seluruh rakyat Kolombia. Saben ustedes perfectamente que representan este país en todos sus rincones, en todos sus deseos, sueños, aspiraciones. Desean ustedes y todas y todos los colombianos el mejor transcurrir de este que será un mundial de fútbol, algo especial. No hablaré de ello, pero sí quiero transmitirle 2 conceptos que me gustaría que se llevaran. Dalam acara pelepasan ini, timnas Kolombia juga menerima bendera resmi yang akan dibawa selama Piala Dunia berlangsung. Kolombia dijadwalkan melakoni laga pertama melawan Uzbekistan pada 17 Juni di Mexico City. Sebelum itu, tim akan menjalani satu laga persahabatan terakhir melawan Yordania di San Diego, Amerika Serikat, sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemain timnas sepak bola Mes Hilgers kunjungi kampung halaman neneknya di bilangan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Meski hanya berlangsung singkat, namun pertemuan itu juga penuh makna karena ini kali pertama Mes dan keluarganya mengunjungi tempat masa kecil sang nenek di Indonesia. Pertemuan singkat namun penuh makna dan keceriaan. Mungkin itulah yang bisa digambarkan ketika pemain tim nasional sepak bola Indonesia, Mes Hilgers bersama keluarga, untuk pertama kalinya menyambangi kampung halaman neneknya di bilangan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Meski pertemuan berlangsung hanya kurang dari 1 jam pada Rabu 3 Juni lalu, namun kedatangan Mes dan juga keluarga disambut meriah bak pahlawan oleh para tetangga yang juga masih ada ikatan saudara dengan Mes. Mereka pun kemudian sempat menyempatkan ziarah kubur ke makam leluhur yang lokasinya berdekatan dan masih dalam satu lingkungan keluarga besar nenek dari Mes Hilgers yang bernama Muhija Muhtar. Dan hingga momen yang ditunggu-tunggu pun tiba saat pemain naturalisasi ini bersama sang kakak, Sarah Hilgers, ikut bermain sepak bola bersama anak-anak di halaman sekolah SDN 06 Lenteng Agung. Tanpa rasa canggung dan risih, Mes pun sempat unjuk kebolehan di depan anak-anak bermain sepak bola tanpa alas kaki. Menurut salah satu anggota keluarga, Muhabar yang juga tak lain merupakan Om Mes Hilgers atau Encang, jika dalam silsilah atau keluarga Betawi. Dirinya cukup bangga memiliki keponakan yang notabene juga menjadi andalan timnas sepak bola Indonesia saat ini. Dan yang terpenting, Mes dan keluarganya tak lupa dengan ikatan keluarga besar dari keturunan neneknya.
punya ponakan pemain bola nih. Iya. Kemarin ini gimana ceritanya, Be? Iya. Dia kapan kemarinnya tuh? Waktu kemarin Rebo kemarin. Itu gimana tuh, Be? Dia pasti kemarin. Ya jangan main-mainnya sih, dia mau sekali kan dia mau dari dia sono asal mau kerja ke Indonesia, harus neneknya bilang suruh kontak mari. Ini banyak saudara dibilang. Kecil di sini sama gede, Pak. Ya. Waktu dia pergi saya belum lahir. Pada datang tahun 86 ya baru datang kemari. Saya belum lahir waktu itu. Dia kemari. Maknya si Linda. Bukan masih Mes, bukan. Si Mes neneknya. Berarti Babe sama ibunya Mes itu apa hubungan? Sepupuan. Iya. Oh iya. Itu emang dulu di mana Linda itu tinggalnya? Di Belanda dia mah. Oh, iya. Oh kalau ibunya Mes di mana? Di Belanda waktu itu. Oh, nggak pernah di sini? Pada waktu dia perginya tuh saya waktu belum lahir. Iya. Doa dan harapan pun tentunya tersematkan dari seluruh keluarga besar Basil Girls yang berada di Indonesia agar terus menapaki jalan kesuksesan di dunia sepak bola yang kini tengah digeluti oleh pemain yang kini masih berseragam FC20, salah satu klub liga utama Eredivisie Belanda. Dari Jakarta, jurnalis Sipo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR angkat bicara soal kunker Presiden ke luar negeri. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko ini menyampaikan bahwa setiap kunjungan luar negeri yang juga dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan strategis dan dilaksanakan secara efisien sesuai dengan kebutuhan. Dasko bahkan menegaskan kunjungan luar negeri Presiden tidak bisa dinilai hanya dari frekuensi perjalanan saja. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik dan global yang tidak pasti membuat kepala negara memiliki fleksibilitas dalam menjalankan diplomasi dan memperjuangkan kepentingan nasional. Pasalnya lawatan Presiden yang disebut mendadak merupakan sebagai bentuk respon terhadap perkembangan situasi yang berlangsung cepat serta membutuhkan keputusan atau komunikasi tingkat tinggi secara segera. Namun Dasko menilai berbagai masukan dan kritikan terkait kebijakan luar negeri pemerintah ialah hal yang wajar dalam demokrasi. Dirinya menegaskan ukuran efektivitas diplomasi tidak dapat ditentukan hanya dari banyak atau sedikitnya kunjungan yang dilakukan oleh Presiden. Menurut saya kalau kemudian masukan soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju bahwa itu kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ya, karena masukan-masukan yang bagus tentunya mengapa tidak. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian frekuensi, saya pikir sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada saat ini, baik kemudian dinamika di dalam negeri dan apalagi di luar negeri yang sangat mempengaruhi dinamika di dalam negeri tentunya yang berdampak. Tentunya Presiden tadi sudah disampaikan juga mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali karena itu dinamis. Dan kalau kita lihat kepergian Presiden ke luar negeri itu juga dalam waktu yang singkat-singkat, seperlunya aja, kemudian membahas yang perlu-perlu, kemudian kembali. Dan kalau kemudian dadakan itu biasanya memang karena situasi yang memang harus membuat Presiden juga harus sesegera berangkat. Nah, jadi saya pikir hal-hal seperti itu, marilah kemudian kita memberikan masukan yang substansi, dan itu pasti akan diberikan ruang, tetapi kemudian pembatasan-pembatasan, apalagi kemudian berkaitan dengan jumlah waktu kunjungan, saya pikir itu nggak substansif. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 13 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama kantor staf Presiden di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat juga membahas penguatan peran KSP dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan pengawalan program prioritas pemerintah. Rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso.
dan dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Dalam paparannya, Dudung menyebut realisasi anggaran KSP tahun 2025 mencapai 87,5 miliar rupiah atau 96,57% dari pagu setelah efisiensi. Sementara untuk tahun anggaran 2026, KSP mendapat pagu awal 35,1 miliar rupiah. Pada 6 Mei 2026, KSP menerima tambahan anggaran sebesar 79,3 miliar rupiah, sehingga total anggaran menjadi 114,51 miliar rupiah. Sepanjang 6 Januari hingga 29 Mei 2026, KSP telah melaksanakan sekitar 800 kegiatan koordinasi dan 81 verifikasi lapangan. Kegiatan tersebut mencakup berbagai program prioritas seperti swasembada pangan, energi dan air, reformasi politik dan birokrasi, serta penguatan pendidikan, teknologi, digitalisasi, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam periode 2026, KSP telah melaksanakan berbagai fungsi kelembagaan sebagai berikut. Sejak 6 Januari hingga 29 Mei 2026, Kantor Staf Kepresidenan telah melaksanakan sekitar 800 kegiatan koordinasi dan 81 verifikasi lapangan. Sebagai bagian dari pengawalan program prioritas nasional, antara lain 1. Swasembada pangan, energi dan air, 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara, 3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi, 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, 5. Pemberantasan kemiskinan, 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba, 7. Peningkatan BPJS, kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat, 8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi, 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara, 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas, 11. Pelestarian lingkungan hidup, 12. Ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani, 13. Pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik, 14. Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM, 15. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, 16. Kerukunan antar umat beragama, 17. Serta pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga. Selain itu, KSP juga menyusun 56 laporan monitoring program dan isu harian, serta 15 laporan harian Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden. Dalam pengawalan program prioritas nasional, KSP memfokuskan kinerja pada 8 klaster pembangunan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemberhentian diputuskan buntut Silmi Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Pemberhentian diputuskan buntut Silmi Karim menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 6 Juni 2026. Mensesnek mengapresiasi seluruh lembaga penegak hukum. Ia memastikan Prabowo telah menekan surat pemberhentian terhadap Silmi Karim dari jabatannya. Surat itu resmi ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Kamis sore 6 Juni 2026. Jadi lagi hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan. Di satu sisi kami juga pemerintah dalam hal ini menghormati proses hukum. Sekaligus pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kemudian kepolisian, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan
hal tersebut. Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing yang terungkap melalui operasi tangkap tangan di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Barat. Dalam kasus ini, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan, uang tunai, dan aset lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diusut. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Indonesia ini terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga. Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat mulai memicu kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi nasional. Di tengah tekanan yang juga menghantam indeks harga saham gabungan, pihak Istana memastikan pemerintah terus melakukan koordinasi intensif untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Mensesnek meminta masyarakat tidak hanya melihat dari pergerakan nilai tukar semata, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup kuat. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga dan inflasi yang masih berada dalam rentang terkendali. Kami, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan, terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rumor mundurnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan isu reshuffle kabinet menjadi sorotan publik. Merespon isu tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana reshuffle dan penggantian Menteri Keuangan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan di tengah beredarnya isu yang berkembang di masyarakat. Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini tengah berfokus pada penguatan koordinasi kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas nasional. Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kabar pengunduran diri Pak Purbaya? Katanya ada pengganti. Dari mana itu? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Belum ada, Pak. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Jadi nggak ada rencana itu, belum ada rencana itu. Sementara itu, Kepala Bakom Muhammad Kodari menyatakan bahwa keputusan reshuffle kabinet menjadi kewenangan Presiden Prabowo selaku Kepala Negara dan Pemerintahan. Kodari menegaskan hingga saat ini pemerintah tetap berfokus menjalankan program-program prioritas nasional dan menjaga stabilitas pemerintahan. Begitu, kawan-kawan. Menembus 18.000 kabarnya Pak Purbaya akan ada reshuffle kementerian, Pak. Kita tunggu saja ya, kalau soal itu
itu prerogatif Bapak Presiden. Ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari Komisi 2 DPR meminta penjelasan terkait dengan pemerintah mengenai perkembangan penyusunan RPP tentang BUMD yang tengah disiapkan oleh pemerintah. Hal ini penting dikarenakan materi muatan yang juga akan diatur sebagai landasan pengelolaan BUMD. Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia, Rifki Nizami Karyasuda, mengatakan pihaknya ingin memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang badan usaha milik daerah yang tengah disiapkan pemerintah sebagai regulasi transisi sebelum terbitnya Undang-Undang BUMD. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menginisiasi pembentukan UU BUMD dan perlu melakukan penyempurnaan regulasi melalui revisi peraturan pemerintah yang mengatur BUMD. Ia menegaskan pembahasan RPP BUMD menjadi penting karena regulasi tersebut akan menjadi pijakan bagi pengelolaan BUMD di berbagai daerah. Melalui rapat tersebut, Komisi 2 DPR ingin arah kebijakan yang akan ditempuh dalam penguatan tata kelola BUMN ke depan dapat lebih baik. Terkait dengan perkembangan penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang badan usaha milik daerah sebagai regulasi antara sebelum terbitnya Undang-Undang BUMD. Kita mengetahui pemerintah menginisiasi Undang-Undang BUMD, namun berdasarkan informasi yang kami terima dari pemerintah, Presiden mengamanahkan untuk satu struktur Dirjen BUMD tetap running, tetapi kemudian undang-undangnya sementara disempurnakan dengan revisi terhadap peraturan pemerintah terkait dengan BUMD. Kami ingin mendengar ini, termasuk kami ingin melihat bagaimana substansi isi dari RPP terkait dengan BUMD. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Pariwisata menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang dan antar kedeputian. Hal ini juga dilakukan agar seluruh program dan unit kerja dapat berjalan optimal. Kemarin sudah dikritisi oleh banyak teman. Misalnya hanya ada 2 kedeputian yang anggarannya gemuk, 3 lah dengan Poltekpar. Tetapi yang 2 yaitu promosi ataupun pemasaran, itu anggarannya kan besar, hampir 200 sampai 250 miliar kemarin, saya lupa persisnya berapa, tapi itu anggarannya besar. Permintaan menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang merupakan permintaan Ketua 7 DPR RI Soleh Partaunan Daulat. Disampaikan dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI bersama Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Soleh, Komisi 7 DPR masih melihat adanya ketidakseimbangan distribusi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata. Menurut Soleh, Komisi 7 DPR masih melihat adanya ketidakseimbangan distribusi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata. Sejumlah unit memperoleh alokasi anggaran besar, sementara unit lain memiliki keterbatasan anggaran yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan program. Ini sebetulnya kami ini ingin melihat sejujurnya ini masing-masing dari kedeputian ini itu alokasi anggarannya berapa secara real untuk pada tahun 2026 yang lalu itu, dan bagaimana ekspektasi dari Kementerian Pariwisata ini pada tahun 2027. Karena kemarin sudah dikritisi oleh banyak teman. Misalnya hanya ada 2 kedeputian yang anggarannya gemuk, 3 lah dengan Poltekpar. Ya kan, 3 dengan Poltekpar. Tapi kalau Poltekpar ini kan sebetulnya anggarannya kecil saja karena anggaran itu kan dipakai habis untuk pelaksanaan pendidikan. Tetapi yang 2 yaitu promosi ataupun pemasaran, itu anggarannya kan besar, hampir 200 sampai 250 miliar kemarin, saya lupa persisnya berapa, tapi itu anggarannya besar. Kemudian yang kedua event yang ada di Pas Densesius itu kan anggarannya juga hampir 200-an. Berarti di situ saja anggaran Kementerian Pariwisata itu sudah mencapai hampir 450 miliar. Saleh mendorong Kementerian Pariwisata melakukan penyesuaian distribusi anggaran, baik melalui penambahan alokasi pada unit tertentu maupun redistribusi anggaran agar penggunaannya lebih adil dan efektif. Komisi 7 DPR RI menilai pembahasan anggaran tahun 2027 perlu dipersiapkan sejak awal melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas agar distribusi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata menjadi lebih profesional dan efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Petsy Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.